Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB itu sendiri adalah GLBB, gerak pada lintasan lurus ya, dengan kecepatan yang berubah. Yang mana perubahan kecepatannya ini berubah secara beraturan. Yang bergantung pada besarnya percepatan. Ya, jadi GLBB itu adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan, tetapi bergantung pada besarnya percepatan. Kita lihat rumus yang akan kita gunakan di sini hanya ada 3, bahwa PT sama dengan P0 plus minus A kali T. Yang kedua, PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan S0 ditambah P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya. Ini sebenarnya juga ada plus minusnya. Yang rumus kita yang terakhir ini. Nah, ini plus minus juga. Oke, kita buat keterangan dulu. Keterangan. PT itu adalah kecepatan pada waktu T. Misalnya pada waktu 5 second, berapa kecepatannya? Gitu ya. Satuannya meter per second. Kemudian P0. Ini adalah kecepatan awal. Satuannya juga meter per second. Kemudian ada A. A ini adalah 2 ya. Ada 2. Yang pertama percepatan. Yang kedua adalah perlambatan. Nah, di sini kita harus hati-hati pakai plus minusnya. Kalau di dalam soal disebut dipercepat atau punya percepatan sekian, maka kita ambil tanda yang positif. Kalau di dalam soal disebut diperlambat atau direm, maka kita ambil yang negatif. Satuannya tetap apa? Satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian, apalagi S ya. S ini adalah jarak yang ditempuh atau jarak tempuh. Satuannya adalah meter. Kemudian S0. S0 ini adalah jarak tempuh awal. Kalau nggak ada, nggak disebut di soal, berarti itu nilainya 0. Ya. Kemudian ada T. Ini adalah waktu. Satuannya second atau disebut juga dengan detik. Ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Sebuah bola menggelinding ke bawah dari suatu bidang miring dengan percepatan. Nah ya, kita ambil positif, disebut percepatan. Jadi A sama dengan 3,4 meter per second kuadrat. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal, nah kecepatan awal P0 ini sama dengan 3 meter per second. Kecepatan bola setelah bergerak selama 5 detik, dalam 5 detik, atau 5 second, kecepatan bola adalah titik-titik meter per second. Maka yang ditanya di sini adalah V ke T. Artinya kecepatan pada waktu T. T-nya adalah 5 detik. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah yang pertama ini. Tinggal kita masukin nilainya ya. Nah tadi ini disebut percepatan ya. Kita ambil positif. Jadi P0 ditambah A kali T. Gitu ya. Maka VT sama dengan P0-nya adalah 3 ditambah A. A-nya adalah 3,4 dikali dengan T, 5. Ini sama dengan 3 ditambah
Ini 4 kali 5, kita tulis 20, berarti kita tulis 0, nyisa 2, simpan 2, 5 kali 3, 15, tambah 2, 17. Ini sama dengan 17 tambah 3 adalah 20 meter per second. Jadi jawaban kita yang tepat adalah yang C. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita teruskan soal kedua. Sebuah mobil yang sedang melaju dengan kecepatan 2 meter per second mengalami percepatan tetap sebesar 4 meter per second kuadrat selama 2,5 detik. Kecepatan akhir mobil adalah, nah, ya, ini adalah V0 yang 2 meter per second. V0 sama dengan 2 meter per second. Kemudian disebut percepatan, berarti A. Ini sama dengan 4 meter per second kuadrat selama 2,5 detik atau 2,5 second. Kecepatan akhir mobil adalah, berarti yang ditanya VT. Nah, VT ini kan ini rumus yang pertama. Jadi kita tulis VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Ya, V0-nya kita masukin 2 ditambah A 4 dikali dengan T, 2,5. Jadinya adalah 2 ditambah 4 kali 2,5 adalah, ya, 10. Kita tambahkan, jadinya adalah 12 meter per second. Jawaban kita adalah yang A. Soal berikutnya, sebuah truk bergerak dari keadaan diam. Ya, artinya V0-nya 0. V0-nya 0. Dengan percepatan tetap, percepatan A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Kecepatan dan jarak tempuh truk setelah 4 detik. Kita bikin T-nya adalah 4 detik. Yang ditanya berapa kecepatan akhir dan jarak yang telah ditempuh. Ya. Oke, kita masukin ke sini dulu untuk mencari kecepatan akhirnya dulu. Bahwa VT sama dengan V0 ditambah A kali T. V0-nya kan 0. 0 ditambah A. A-nya 4 dikali T. T-nya 4. 0 ditambah 4 kali 4 adalah 16 meter per second. Oke ya. Ini untuk kecepatan. Kemudian kita cari jarak tempuh S sama dengan S0 ya. Ini ditambah P0 kali T. Ini sebenarnya ada plus minus ya. Karena dipercepat, kita tambah setengah AT kuadrat. S0-nya kan 0, kan nggak diketahui ya. Kecepatan awalnya juga 0. 0 dikali waktu, ya tetap 0. Ditambah setengah, A-nya berapa? 4 ya. 4 dikali T kuadrat. T-nya 4 dikuadratkan, ya. Nah, ini habis dibagi nih. 4 bagi 2 kan 2. Artinya 2 kali 4 kuadrat. 2 kali 4 kuadrat adalah 16. Ini sama dengan 32 meter. Jadi, kecepatannya adalah 16 dan jarak yang ditempuh adalah 32 meter. Jadi, jawaban kita adalah yang D ya. 16 dan 32. Oke. Kita lanjutkan soal keempat. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 6 meter per second menjadi 20 meter per second. Awalnya, P0-nya sama dengan 6 meter per second. Kemudian berubah jadi, akhirnya menjadi 20 meter per second. Sewaktu menempuh jarak S ya. S sama dengan 45,5 meter. Ya. Oke, yang ditanya berapa percepatannya. Kira-kira yang mana yang harus kita pakai? Ada V0, ada V0, ada VT, dan ada S. Ya. Yang kita pakai adalah rumus yang kedua. Karena yang ditanya di sini adalah A, percepatan.
ya. Oke, artinya VT kuadrat ini sama dengan V0 kuadrat. Nah, kira-kira dari 6 ke 20 itu dipercepat atau diperlambat? Iya, ini dipercepat. Karena awalnya kan lambat, 6 meter per second. Kemudian jadi 20 meter per second kan dipercepat ya. Kita ambil positif. Plus 2AS, ya kan? Nah, VT kuadratnya ini 20 kuadrat. Ini sama dengan V0. V0 kuadrat, 6 kuadrat. Ditambah 2 dikali A dikali S. S-nya adalah 45 setengah. 20 kuadrat itu 400, sama dengan 6 kuadrat, 36. Ini 2 dikali 45 setengah adalah 91A, ya. Nah, 36 saya pindahkan ruas ke kiri, jadinya negatif. 400 dikurang 36 sama dengan 91A, ya. Nah, 400 kurang 36 ini sama dengan 364, sama dengan 91A, ya. Atau 91A sama dengan 364, atau A sama dengan 364 per 91. Maka akan kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 4 meter per second kuadrat. Jadi jawaban kita adalah yang A. Oke ya. Kita teruskan soal kelima. Seseorang menuruni bukit dengan kecepatan awal. Kita bikin yang diketahui dulu. P0 sama dengan 5 meter per second. Dan percepatan tetap. Yang A sama dengan 0,5 meter per second kuadrat. Selama T sama dengan 10 detik, 10 second. Jarak tempuh orang tersebut adalah, yang ditanya S. S itu apa rumusnya? Iya, S0 ditambah P0 kali T, ya. Ini kan dipercepat ya, kita ambil positif, ditambah setengah AT kuadrat. S0-nya kan nggak diketahui, berarti 0. 0 ditambah P0 kali T. 5 dikali 10 ditambah setengah, A-nya adalah 0,5. 0,5 dikali T kuadrat, 10 kuadrat, ya. Jadinya adalah S sama dengan 5 kali 10, 50. Ditambah setengah kali 0,5 kali 10 kuadrat, 100, ya. Ini sama dengan 50 ditambah setengah kali 0,5 kali 100 adalah 50. 50 bagi 2 dapat 25. Artinya 50 tambah 25 adalah 75 meter. Jadi jawaban kita adalah yang B. Oke ya, jelas ya. Soal selanjutnya, soal ke-6. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan percepatan tetap. Jadi, pesawat itu terbang dengan percepatan sama dengan 32 meter per second kuadrat selama 10 detik. 10 detik atau 10 second. Sebelum lepas landas. Ya, panjang landasan pacu tersebut, pesawat tersebut adalah, artinya yang ditanya adalah jarak tempuhnya, ya. S sama dengan S0 ditambah P0 kali T. Ini kan percepatan ya, berarti kita ambil positif. Ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan, S0-nya kan nggak diketahui, berarti 0. P0-nya juga nggak, berarti 0. Ditambah setengah, A-nya 32 dikali dengan T kuadrat, 10 kuadrat. Ya, berarti S sama dengan, ini habis dibagi ya, jadinya di sini 16, karena 32 bagi 2 adalah 16, artinya 16 kali 10 kuadrat, ya 100. Ini jadinya adalah 1600 meter,
Nah, ternyata di kunci kita ini satuannya kilometer. Meter ke kilometer kita bagi dengan 1000. 1600 dibagi 1000. Ini sama dengan 1,6 kilometer. Jadi panjang landasan pacunya adalah yang 1,6 kilometer. Kita teruskan soal ketujuh. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan percepatan tetap 2,5 meter per second kuadrat. Pesawat tersebut membutuhkan kecepatan 60 meter per second agar dapat lepas landas. Panjang landasan agar pesawat dapat lepas landas adalah. Kita buat yang diketahui dulu. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan percepatan berarti A 2,5 meter per second kuadrat. Kemudian dia membutuhkan kecepatan 60 meter per second. Ya, ini berarti VT-nya. Ini sama dengan 60 meter per second. Ya. V0-nya kan 0 ya, awalnya nggak bergerak. Yang ditanya di sini adalah berapa panjang landasan atau S. Nah, kira-kira rumus yang kita gunakan adalah yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, jawabannya adalah yang kedua. Bahwa PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat. Karena dipercepat ya, kita ambil positif. 2AS. PT kuadratnya berapa? 60 kuadrat. P0-nya berapa? 0. Ditambah 2 dikali A. A-nya adalah 2,5 dikali dengan S. Ya. 60 kuadrat, 3.600. Sama dengan 2 dikali 2,5 adalah 5S. Ya. Artinya, 5S sama dengan 3.600 atau S sama dengan 3.600 dibagi dengan 5. Ini dapatnya adalah 720 meter. Jadi jawaban kita adalah yang B. Jelas ya? Kita teruskan soal ke-8. Sebuah pesawat yang akan mendarat mendapat perlambatan. Ya, diperlambat. Jadinya adalah min 5 meter per second kuadrat. Dan berhenti pada jarak S sama dengan 1000 meter. Setelah roda menyentuh landasan. Kecepatan pesawat ketika mendarat adalah. Nah, ini kejadiannya bahwa dia ingin berhenti ya kan. Maka pada waktu T atau pada saat waktu T, kecepatannya sama dengan 0. Ya. Oke. Yang ditanya adalah V0. Pada saat dia mau mendarat, kecepatan awal pesawatnya berapa gitu ya. Sampai akhirnya pesawat berhenti. Jadi yang kita gunakan adalah yang ini rumus kedua. Bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya. Plus minus ya. Nanti kita ambil minus karena dia diperlambat. VT kuadratnya berapa? 0 kuadrat. V0 kuadratnya berapa? Ditanya. Dikurang ya, karena perlambatan. 2 dikali A-nya 5. Dikali dengan 1000. Ya. Berarti 0 kuadrat 0. Ini sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali 5. 10 dikali 1000. Nah, ini kalau saya pindah ruas ke sini, 0 dikurang P0 kuadrat artinya min P0 kuadrat. Ya. Ini sama dengan min 10.000. Min kan habis ya. Sama-sama bagi min. P0 kuadrat sama dengan 10.000. Atau P0 sama dengan akar dari 10.000. Ya. Dapatnya adalah 100 meter per second. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, soal ke-9.
Mobil yang dikendarai Budi melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Saat melihat lubang, Budi mengerem sehingga kecepatan mobil berkurang menjadi 10 meter per second dalam waktu 4 second. Jarak yang ditempuh Budi dalam waktu mengerem mobil adalah, oke, kita buat yang diketahui dulu. Awalnya kecepatannya adalah 20 meter per second. Kemudian direm sehingga kecepatan akhirnya menjadi 10 meter per second dalam waktu 4 detik atau 4 second. Jarak yang ditempuh Budi dalam waktu mengerem adalah yang ditanya S. Nah, rumus S ini kan S0 ditambah P0 kali T ditambah plus minus setengah AT kuadrat. Kalau kita langsung masukin, A-nya belum diketahui, ya. Maka kita bisa mencari A terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan nomor 1 ini. Bahwa PT sama dengan P0 ditambah A kali T. Ya. PT-nya berapa? 10. P0-nya berapa? 20. Ditambah A-nya berapa? Ditanya. Dikali T. T-nya adalah 4. Ini saya pindahkan ke sini, jadinya 10 dikurang 20 sama dengan 4A. Ya, min 10 ini sama dengan 4A. Atau A sama dengan min 10 per 4. Ini sama dengan min 2,5 meter per second kuadrat. Ya, artinya ini diperlambat. Ya kan? Awalnya kecepatannya 20, kemudian menjadi 10. Artinya ini diperlambat. Kemudian baru kita boleh masukin ke rumus S. S sama dengan S0 ditambah V0 kali T ditambah plus minus setengah AT kuadrat. Ya. S sama dengan S0-nya kan nggak diketahui ya, berarti 0. Ditambah V0-nya adalah 20 dikali dengan T. T-nya adalah 4. Nah, di sini kita ambil positif atau negatif ya? Ya, negatif. Dikurang setengah A. A-nya min 2,5. Kita ambil positif. Ya, karena kalau sudah di sini diperlambat, dan sudah kita buat tanda kurang, maka ini kita ambil yang positif. Ya, angkanya aja ya. Dikali dengan T kuadrat. 4 kuadrat. Ini sama dengan 20 kali 4, 80 ya. Dikali setengah dikali 2,5 kali 16. Saya bikin di sini. S sama dengan 80 dikurang 2,5 kali 16. Berapa ini? 32 ditambah 8, berarti 40. Artinya setengah kali ya. Ini 40 nih. 40. S sama dengan 80 dikurang setengah kali 40 adalah 20. Artinya 40 bagi 2 ya. Ini sama dengan 60 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya selama mengerem adalah yang E. 60 meter. Kita lanjutkan soal terakhir, soal ke-10. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 54 km per jam. Karena di depannya ada rintangan, mobil tersebut direm dengan perlambatan 7,5 meter per second kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil sejak direm hingga berhenti. Artinya, PT-nya sama dengan 0. Ya. Nah, ini yang P0-nya. P0-nya sama dengan 54 km per jam. Ini harus kita rubah jadi meter per second ya. 54 km itu kali 1000 per, ini meter ya. Jam itu berapa detik 1 jam? 3600. Ya. Nah, ini kita coret, 0-nya 2. Jadinya adalah ini second ya. 540 per 36 meter per second. Ini sama dengan 15 ya. 15 meter per second. Oke.
VT-nya sama dengan 0. Jarak yang ditempuh mobil berarti ada VT, ada A juga ya, 7,5 meter per second kuadrat. Ini perlambatan. Maka rumus yang kita gunakan adalah yang kedua, ya, karena yang ditanya adalah S. Ya, PT-nya ada, P0-nya ada, A-nya juga ada. Maka S yang ditanya bisa kita gunakan rumus ini. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2 kali AS ya. Maaf, ini kita ambil negatif karena dia diperlambat. Dikurang jadinya ya. T kuadrat 0 kuadrat sama dengan P0 kuadrat 15 kuadrat. Dikurang 2 kali A. 7,5 kali S ya. Ini bawa ke sini jadinya min 15 kuadrat. Ini sama dengan min 2 kali 7,5. Ya, 15S ya. Saya tulis di sini. Ini kan sama-sama dibagi minus, jadinya adalah positif. 15 kuadrat sama dengan 15S. Atau 15S sama dengan 15 kuadrat. Atau S sama dengan 15 kuadrat per 15. Ini dapatnya adalah, ini kan sama aja dengan 15 kali 15 per 15. Nah, sama-sama habis dibagi 15 ya. Dapatnya adalah 15 meter. Oke? Jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, ini adalah soal terakhir. Semoga bermanfaat.